Ya, ramainya konser dan festival musik beberapa waktu terakhir terjadi pasca pelonggaran peraturan kerumunan. Para penikmat musik dimanjakan dengan rangkaian konser yang terus ada setiap bulan ya. Lantas bagaimana membuat konser musik yang berkualitas? Kita akan bahas bersama Managing Director dari Color Live Asia. Color Asia Live ada David Ananda. Selamat malam Mas David. Halo Mas, apa kabar nih? Selamat malam CNN Indonesia nih. Baik, dan berikutnya ada Wendy Putranto, pengamat dan juga praktisi musik. Selamat malam, Mas Wendy. Selamat malam Mas Reza, selamat Baik. malam CNN. Saya pertama ke Mas Wendy dulu. Mas Wendy, ini kan tahun ini banyak banget konser yang dilaksanakan, tapi ada juga permasalahan begitu ya, sehingga seperti terlihat tidak maksimal. Padahal para penonton untuk mendapatkan tiket harus war dulu begitu. Anda melihatnya seperti apa sih dari kacamata Anda begitu? Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Kalau menurut saya memang karena ini sudah mengakhiri masa puasa yang panjang ya, 2,5 tahun para penggemar konser ini harus menunggu. Jadi sekarang ini momennya berlebaran. Jadi lebarannya panjang, festival musik digelar hampir tiap minggu, dan kemudian konser juga banyak sekali. Jadi menurut saya euforia ini terjadi karena memang setelah kita berpuasa panjang dan akhirnya bisa menikmati lagi, menonton konser, ya, berkerumun, dan untuk melakukan hal-hal tersebut memang perlu perjuangan. Jadi buat saya pribadi, sejauh konsernya berjalan aman, nyaman, tertib gitu ya, buat seluruh penonton, yang pasti itu yang harus kita utamakan, kita prioritaskan. Nah, itu yang paling penting sih buat saya sekarang ini. Oke, apakah memang karena persiapannya belum matang atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau menurut saya untuk terjadinya insiden-insiden yang tadi ditampilkan gitu ya, khususnya untuk konser Westlife misalnya, saya juga cukup menyesalkan pihak promotor tidak menyiapkan atap gitu ya untuk panggung utama konser Westlife di Prambanan tersebut. Karena kita tahu saat ini situasi sedang musim hujan, jadi seharusnya bisa diantisipasi dengan memang menggunakan panggung yang memiliki atap. Karena saya tahu bahwa tujuan utamanya tadinya kan untuk melakukan exposure terhadap Prambanannya gitu ya, sebagai setting dari lokasi konser. Tapi untuk tujuan yang lebih luas dan lebih keamanan, keselamatan artis dan juga penonton, seharusnya antisipasi terbaik adalah menggunakan atap pada panggung tersebut. Jadi seharusnya ini bisa dihindari sih. Kalau yang pada konser berdendang bergoyang, menurut saya yang paling utama itu di pemilihan venue dan juga line up yang bertabur bintang. Gitu ya. Kita tahu bahwa venue itu sangat terbatas di Istora Senayan ya. Seharusnya tempat itu lebih cocok untuk menjadi lokasi konser tunggal, bukan festival musik yang memiliki beberapa panggung di beberapa tempat. Jadi buat saya sih memang pemilihan panggung yang sangat banyak dan juga artis line up nasional ya, yang semuanya ternama dengan fanbase besar, akhirnya tidak mumpuni untuk menampung ribuan penonton. Belum lagi masalah penjualan tiket yang melebihi kapasitas. Ya, ini yang sangat disesalkan. Untungnya kita tidak terjadi tragedi apa-apa ya, karena itu sangat dekat sekali dengan kerusuhan, dengan kekacauan kemarin. Kebetulan saya berada di lapangan 2 hari. Oke, baik. Saya ke Mas David. Mas David, gimana? Tadi udah sedikit disinggung soal Westlife gitu. Mungkin Anda mau menjelaskan apa yang terjadi atau apa konsepnya begitu? Saya cuma bisa bilang kalau kita Color Asia Live bersyukur ya, karena kita kan udah dari tahun 2013 ya. So far sih asal pelaksanaannya matang dan tim panitianya emang benar ready. Istilahnya bukan belajar jadi promotor lah ya. Banyak sekarang kan yang baru belajar nih jadi promotor nih, kayaknya asal aja demi cuan aja. Kalau kita Color Asia Live, bagi kita misi kita harus bikin tontonan yang memuaskan semua orang. Dan contohnya konser kita Westlife di Westlife di Sentul itu aman banget. The Script di Istora Senayan aman banget. Michael dan Sturrock di Pullman juga 2 minggu kemarin aman banget. Semua terkendali karena kita bener hati-hati banget yang kita jual. Paling banyak ya 85% lah, sisanya 15% kita harus siapin space buat keamanan ya. Dan saya pikir itu standar
internasional sih yang harus kita ikutin biar semua safe ya kalau menurut saya. Oke. Gitu. Nah, Baik. tapi kalau konser di Prambanan itu, saya emang ada di belakang panggung hari itu, soalnya Westlife kan di bawah binaan saya. Saya melihat sih kemarin itu hujannya lebat sekali gitu, dan jadi emang serba salah ya. Serba salah, bener-bener serba salah. Dan itu pun Westlife untuk tetap tampil sebenarnya menurut saya luar biasa. Karena sebenarnya saya tahu masalahnya adalah itu diproduksi. Diproduksi itu di gensetnya itu kerendam air. Dan itu sangat berbahaya sekali kalau lampunya dan LED-nya dinyalakan. Itu bisa konslet di panggung, itu bisa kesprum, semua artisnya bisa kesprum, penonton yang depan bisa kesprum. Makanya kita putusin dari manajemen Westlife, kita harus matiin LED dan lightning-nya demi keamanan bersama. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, baik. Saya ke Mas Wendy. Mas Wendy, Anda melihatnya belakangan seperti apa sih? Apa yang menjadi permasalahan adanya I.O. ataupun promotor dari konser dan juga festival musik yang akhirnya bisa ada terjadi suatu, apa ya, bisa dibilang kesalahan begitu. Menurut Anda seperti apa? Iya, seperti yang Mas David bilang ya, jadi banyak sekali memang belakangan ini promotor-promotor yang bermunculan, dan mereka tidak memiliki kredensial, tidak memiliki pengalaman untuk mengelola show dengan jumlah penonton ribuan. Karena sebenarnya yang paling penting itu justru selain dari panitianya adalah proses perizinan. Ya, dan kita tahu bahwa ini salah satu kelemahan yang ada di Indonesia. Kalau menggelar konser dengan ribuan penonton, itu hanya cukup berhadapan dengan pihak kepolisian gitu ya, untuk mengurus perizinan. Padahal sebenarnya harusnya ada komite di sini ya, ada komite, katakanlah komite keamanan dan keselamatan pertunjukan gitu, atau komite keamanan event gitu ya, yang dibuat memang berdasarkan lintas profesi. Misalnya ada yang datang dari kepolisian, ada yang dari damkar, ada yang dari medik gitu ya, dan juga ada yang ahli-ahli public health and safety gitu di situ. Jadi setiap proses untuk mengajukan konser ya dengan ribuan penonton harus melalui komite tersebut. Harusnya mereka harus mendapatkan izin, harus melakukan presentasi, ya, harus menjelaskan berbagai macam rute evakuasi misalnya jika terjadi kerusuhan, emergensi, dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya masih lemah di Indonesia dari sisi regulasi dan juga dari sisi perizinan itu sendiri. Akhirnya banyak yang bisa dengan gampangnya ya membuat konser, menghadirkan artis-artis ternama, tapi tidak mengindahkan masalah mitigasi keamanannya dari sebuah pertunjukan. Itu sih kira-kira. Oke, saya ke Mas David. Mas David, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, kalau saya hitung dari Mei begitu ya, Mei sampai dengan akhir tahun nanti, sepertinya setiap bulan tuh pasti ada aja konser dan juga festival musik gitu. Bahkan ada di beberapa bulan lalu yang 1 minggu ada 2 festival musik sekaligus dalam akhir pekan yang sama. Anda melihatnya seperti apa sih? Kayaknya benar-benar semua orang udah rindu ya untuk datang ke konser. Dan kayaknya udah benar-benar pengen bisa menyaksikan, bisa kembali hidup normal lah ya dengan nonton pertunjukan musik. Sebenarnya ini merupakan kebanggaan sih, karena Indonesia banyak didatengin artis musisi internasional. Berarti itu menunjukkan bahwa Indonesia itu aman. Nah, makanya sebenarnya tugas-tugasnya promotor nih untuk benar-benar bisa menghadirkan show yang bagus, dan selain bagus juga aman dan safety. Sehingga kita namanya jadi wangi, bukannya bau ya. Jujur sih menurut saya kemarin itu yang jadi promotor masih baru belajar sih ya, promotor dadakan gitu. Jadi istilahnya akhirnya ujung-ujungnya nyusahin kita semua gitu. Padahal kan kalau standar yang benar itu bikin konser tuh benar kata Mas Wendy. Semua harus jelas gitu. Jalur evakuasi, flow-nya semua harus jelas, dan perizinannya juga jelas gitu ya. Jangan kita bilang misalkan konser kapasitas 5.000 gitu. Udah gitu yang datang 20.000 orang, ya itu pasti kacau lah ya. Kayak kemarin Istora itu saya hitung maksimum kapasitas itu cuma bisa 7.000, 8.000 lah maksimal. Tapi kalau dibikin 20.000 orang ya masih syukur lah ya, nggak kejadian kayak di Itaewon kemarin ya. Masih syukur semua baik-baik aja gitu. Tapi itu bahaya sekali, harusnya nggak bisa gitu sih ya. Kayak kita kemarin di konser The Script, kita bikin maksimal itu cuma 5.000 orang, nggak boleh lebih. Kalau lebih, saya scores gitu. Gitu. Jadi istilahnya kita bilang aja sold out. Nah, jadi istilahnya demi keamanan lah ya. Demi kenyamanan para penonton juga begitu ya. Mas David, kalau menurut Anda sebenarnya berapa waktu yang tepat untuk mempersiapkan sebuah konser ataupun festival musik begitu supaya bisa berjalan mulus dan lancar seperti sebelum-sebelumnya?
Oke, sebenarnya sih persiapannya itu sih idealnya 3 bulan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau emang kita udah profesional seminggu juga bisa beres. Kayak contohnya konser Michael Learns to Rock Jakarta nih yang kedua nih. Kan kemarin sold out tuh. Udah gitu ini konser Michael Learns to Rock Jakarta kedua yang diadakan Selasa depan itu persiapannya cuma 2 minggu. Tapi tetap aja bisa jalan sih. Asal panitianya dan promotornya emang udah ready dan pengalaman sih kalau menurut saya. Oke. Gitu. Mas Wendy, Anda melihatnya seperti apa? Ini kalau kita lihat belakangan kan demand-nya tinggi begitu ya, masyarakat kangen untuk nonton konser, konsernya juga banyak, festival musik banyak, tapi seolah tadi ada mengatakan bahwa promotor seperti aji mumpung begitu, ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi ada beberapa yang dikorbankan seperti salah satunya adalah safety dari penonton. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau menurut saya memang itu dia, dari sisi promotornya sendiri belum melakukan mitigasi resiko gitu ya. Mungkin dia terpentok masalah sponsorship ya, masalah penjualan tiket yang belum mencapai BEP atau belum mencapai margin, ya akhirnya di-push terus penjualannya, sementara kapasitas venue terbatas. Nah, ini yang dari sisi keamanan dan dari sisi keselamatan itu berbahaya banget gitu ya. Makanya menurut saya sih dalam hal pembuatan sebuah konser di mana melibatkan ribuan penonton, harusnya pihak otoritas di sini harus lebih involved gitu ya, harus lebih terjun dan tidak gampang memberikan perizinan gitu. Itu yang paling penting, karena dari fakta-fakta yang ditemukan aja kan, yang diajukan oleh pihak promotor Berdendang Bergoyang itu di suratnya 3.000, tapi kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5.000. Nah, pada kenyataannya ada 21.000 orang berkumpul di situ. Belum lagi masalah tiket yang dipalsukan, ada mungkin penonton-penonton yang bisa menerobos masuk tanpa tiket gitu. Jadi kemungkinan lebih dari 21.000 jangan-jangan yang hadir kemarin. Karena emang saya lihat penuh banget tempat itu dan sesak banget gitu. Itu luar biasa bahayanya sih. Jadi kita semua masih beruntung sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Yes, setuju banget itu Mas Wendy. Baik. Mas David, ini kan Anda sudah hampir 10 tahun begitu tadi dikatakan dari 2013 mulainya, bukan pemain baru. Punya tips gak nih untuk I.O maupun promotor musik dalam menggelar konser supaya bisa berjalan mulus? Tipsnya sih sebenarnya sih kita juga sama-sama belajar lah ya. Tapi benar kata Mas Wendy, jangan untung yang diutamakan tapi keselamatannya. Jadi ya kira-kira lah ya, kita kalau sesuai kapasitas venue lah. Misalkan kalau Istora maksimal itu 8.000 ya, kita jualnya 6.000 lah maksimal atau 5.000 demi keamanan. Dan juga ya berharap sih promotor-promotor ini bisa cepat belajar sehingga bisa keep up. Jadi artis-artis besar itu mau datang ke Indonesia. Contohnya saya lumayan kecewa sih. Ini kayak contohnya Maroon 5 aja nggak mau datang ke Indonesia kali ini. Mungkin mereka masih ngerasa pikir belum safe atau gimana. Tapi saya melihat kalau kita bikin acara bagus, sukses terus, pasti kita bisa membawa artis nomor 1 ke Indonesia tahun depan. Dan saya sih tipsnya ya, kita kalau jadi promotor ya sungguh-sungguh lah ya. Keselamatan paling utama, kenyamanan paling utama, biar semua orang yang datang ke show-nya happy ya semua. Gitu. Betul, karena yang dijual kan experience Preparation gitu nomor ya. 1 ya. Iya, yang dijual adalah experience, gimana pengalaman kita bisa nonton di sana, bisa nyaman, bisa aman, dan harapan bisa nonton konser idola kita yang lebih banyak lagi di tahun depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Managing Director Color Asia Live David Ananda dan juga Wendy Putranto, pengamat dan juga praktisi musik. Selamat malam, selamat beristirahat kalau gitu. Terima kasih.